الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر يزاد في رزق المؤمن فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita berhasil melalui Ramadan, dan hari ini di tanggal 14 Ramadan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk ke dalam masjid yang mulia. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita meninggalkan seluruh aktivitas jual beli, seluruh aktivitas kehidupan dunia, dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi doa agar kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ramadan memiliki beberapa nama. Setidaknya ada 19 nama. Ramadan dikenal sebagai Syahrus Syam atau bulannya puasa. Syahrul Mubarak, bulannya keberkahan. Syahrul Ukhuwah, bulannya saling berukhuwah satu sama lain. Syahrul Jihad, bulannya bersungguh-sungguh dan juga ke medan perang. Namun ada satu nama yang jarang sekali dibahas, dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Ramadan sebagai syahrul rizki. Ramadan sebagai bulannya rezeki. Ramadan sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki yang berlimpah buat orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Ramadan ini syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi. Sebuah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki buat orang-orang yang beriman. Tentunya hal ini berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ujung dari seruan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka segala jalan keluar dari masalah-masalahnya di kehidupan dunia dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Jika kita melihat dari dalil-dalil ini, maka kita menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan rezeki yang berkah, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ini yang menjadi hal yang terus kita evaluasi setiap tahunnya. Kenapa Ramadan selalu mengalami penurunan di akhir-akhir bulannya? Di awal Ramadan ramai orang masuk ke dalam masjid, tapi semakin ujung Ramadan semakin meninggalkan masjid. Ini fenomena terjadi di negara kita Indonesia, tapi tidak terjadi di negara-negara kaya dari Saudi, Qatar, Kuwait, dan negara-negara Islam yang lainnya. Semakin menuju ke ujung dari Ramadan, mereka semakin datang ke masjid, semakin meramaikan masjid. Bahkan di tanggal 27 Ramadan, di seluruh negara-negara Islam, itu seluruh masjid membludak sampai tidak lagi mampu menampung jamaah. Berbeda dengan Islam di Indonesia. Ini yang perlu kita cermati. Dan ini yang menjadi korelasi. Bagaimana kita menghormati Ramadan, maka Allah berikan kekayaan. Negara paling makmur di dunia, bukan Jerman, bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Norwegia, bukan Inggris. Negara paling makmur di dunia namanya Qatar. Qatar ini penghasilan per kapitanya, pendapatan per kapitanya setiap orang yang ada di Qatar minimal 150 juta per bulan. Berbeda jauh di Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan Ramadan, ternyata sangat erat kaitannya antara kekayaan, rezeki yang berlimpah dengan penghormatan terhadap Ramadan. Ketika kita menghormati Ramadan, ketika kita bersungguh-sungguh terhadap Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan rezeki berlimpah buat orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati Ramadannya. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis lainnya juga disebut, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di siang harinya, lalu kemudian mengqama, mendirikan malam-malamnya dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, maka akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ceramah disebutkan tentang dosa ini akan menyelamatkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Dalam kaitan rezeki, maka orang-orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah jelas, orang-orang yang tidak ada dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan, kejayaan, kemuliaan dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Nuh, dalam rangkaian pertanyaan Allah kepada Nabi Nuh, apa yang didakwahkan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka Nabi Nuh menjawab, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya Allah, aku mendakwahkan kepada mereka agar mereka meminta ampun kepada Engkau. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Tidak ada yang lain dalam kehidupan kita di dunia selain kita minta ampun kepada Allah. Setelah dapatkan ampunan, innahu kana ghaffara, dialah Allah yang maha mengampuni, maka apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan Allah berikan rezeki, hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin, dan akan Allah tambahkan harta demi harta demi harta. Jadi Islam ini mengajarkan agar kita mendapatkan kekayaan dengan jalan Allah, bukan dengan jalan korupsi, bukan dengan jalan menzalimi orang lain, bukan dengan jalan membohongi orang lain, tidak, tapi dengan jalan takwa. Allah menjanjikan wa yumditkum bi amwalin, akan Allah tambahkan harta demi harta. Wabanin, dan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya bisa jadi bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, anak cabang dan seterusnya. Wa yaj'al lakum jannatin,
dan akan Allah berikan kebun di sekitar-sekitar mereka. Wa yaj'al lakum anhara, yang tidak perlu diurusi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya sungai-sungai yang mengalir di antara sekitarnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak percaya bahwa Allah akan berikan rezeki berlimpah? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi cermin bagi kita. Ramadan menjadi parameter bagi kita. Kalau seandainya hidup kita hutang enggak lunas, piutang enggak kebayar, proyek enggak selesai, hutang enggak naik, gaji enggak naik-naik, bahkan dipecat dari perusahaan, mungkin perlu melihat bagaimana kualitas Ramadan tahun yang lalu. Jangan-jangan Ramadan tahun yang lalu kita meremehkan. Allah sudah berikan Ramadan. Betapa banyak orang yang rindu akan masuk ke dalam Ramadan, tapi kita semua sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam Ramadan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala angkat keberkahan rezeki selama 11 bulan berikutnya. Kalau sekarang kita masih punya hutang yang enggak lunas-lunas, piutang yang enggak kebayar, proyek yang enggak jalan-jalan, gaji yang enggak naik-naik, negara kita yang sekarang ini makin seperti ini. Mari sama-sama kita lihat bagaimana Ramadan tahun yang lalu. Ada seorang yang datang kepada khatib, lalu kemudian dia katakan dia memiliki masalah, dia memiliki hutang 4 miliar. Kemudian ketika ditanya berapa gajinya tiap bulan, 4 juta rupiah. Gaji 4 juta, hutang 4 miliar. Apa yang terjadi pada antum? Ternyata kena yang namanya money game, kena investasi bodong. Lalu kemudian uangnya habis, dia himpun dana orang. Lalu kemudian 4 miliar habis, dia harus bertanggung jawab, sementara gajinya cuma 4 juta. Kalau dihitung-hitung, dia butuh 1000 bulan untuk menyelesaikan hal itu. Butuh 1000 bulan. Kerja, nggak diambil gajinya, dia cicil kepada orang-orang lain, agar dia bisa selamat nanti di yaumil akhir. Bisa jadi orang yang seperti ini melalaikan pada saat Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar 1000 bulan. Tapi di hari itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan Lailatul Qadar, lalu kemudian dia pergi dari masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan diskon yang besar terhadap kehidupannya, lalu kemudian dia melalaikan Ramadan, maka terima saja. Allah yang telah membuat Anda telah mendapatkan hutang yang begitu besar karena Anda mungkin melalaikan Ramadan. Lalu apa obatnya? Ada 2 pilihan. Anda bekerja keras, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang pagi, pulang beberapa hari kemudian, seperti yang terjadi pada masyarakat kita sekarang. Itu pilihan kita. Kerja keras. Ini yang kita lakukan. Bahkan ada yang disebut sebagai PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ini adalah satu bagian dari kesungguhan kita bekerja keras. Ini pilihan yang kita lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Habis waktu kita untuk bekerja, mencicil hutang-hutang yang kita produksi sebelumnya. Atau ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang kedua ini jauh lebih logis. Pilihan yang kedua ini jauh lebih baik. Pilihan kedua ini jauh lebih selamat. Pilihan yang kedua ini jauh lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang jamin kita kerja keras dapat gaji tinggi. Tidak ada yang jamin. Anda datang ke sebuah perusahaan, Anda minta kepada perusahaan itu bagaimana Anda memiliki sebuah hutang yang sangat besar, tolong bantu saya ingin bekerja keras, bisa nggak bantu saya? Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Anda datang padanya, ketika Anda datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam Ramadan,